Ya nanti jangan dikira ngapain Pak tentara polisi nutup jalan ya, nutup jalan di sana di sini ditutup lah, itu gunanya untuk ya memutus penyebaran virus tadi ya, karena sana banyak warung-warung itu kan banyak orang rombol, ada wifi rombol itu kan paling cepat iya, penyebarannya paling cepat itu. Oke bro, what's up bro? Welcome back to my channel Edi Bright TV. Kali ini bro, kita akan ngobrol sama Pak Tentara. Jadi gimana pandangan beliau, pendapat beliau tentang COVID-19 ini yang sudah menyebar di wilayah kita, yang sudah menyebar di Pasuruan. Langsung aja kita ngobrol sama beliau. Yuk, let's go. Oke Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, ini sebelum kita bersalaman, kita harus pakai dulu hand sanitizer biar melindungi kita dari kuman-kuman virus corona. Bener-bener Pak, siap. Oke, karena dengan pakai hand sanitizer kita melindungi dari virus-virus tersebut. Nah, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, siap Pak. Selamat pagi. Siapa namanya Pak? Pak Joko. Pak Joko ya, oke. Pak Joko. Oke, kita ngobrol sama Pak Joko. Sebagai apa di sini Pak Joko? Saya di sini berdinas di Koramil Beji. Ya. Saya ditempatkan selaku dijadikan Babinsa, Babinsa Desa Bujeng. Ya. Jadi setiap desa itu ada satu Babinsa, ada didampingi satu Babin Katimas. Babinsa ini apa Pak? Babinsa itu istilahnya kepanjangan dari Bintara Pembina Desa. Bintara Pembina Desa Babinsa. Gitu. Di situ tugasnya ya mendampingi aparatur pemerintah desa untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kita ngawasi, kita melaksanakan sosialisasi bersama perangkat desa. Oke, siap. Ya. Jadi gini Pak, yang saya ingin tanya sama Bapak. Jadi tentang penyebaran COVID-19. Nah, kebetulan sudah menyebar di Pasuruan. Gimana pendapat Pak Joko tentang penyebaran ini Pak? Apalagi kita sudah virus ini sudah sampai di Pasuruan. Gimana Pak? Ya, kita dapat tugas dari pemerintah, khususnya dari atasan kami dari Kodim turun ke Koramil. Terus untuk kerjasama sama Muspika. Nah, Muspika apa? Muspika itu tingkat kecamatan. Muspika tingkat kecamatan, istilahnya yang dari istilahnya gabungan dari ada kecamatan, dari polsek, dari Koramil. Itu dari tentara. Dari itu gabungan dari sipil, pemerintah sipil sama pemerintah. Dari desa, dari namanya Muspika. Terus untuk melakukan pencegahan ini melalui penyemprotan disinfektan. Ya, kita melakukan penyemprotan, istilahnya ngasih contoh ke desa-desa untuk penyemprotan. Nanti selanjutnya dilanjutkan sama pemerintah desa, mulai dari dusun, dari RT. Nah, itu yang gerakan nanti pemerintah desa melalui Karang Taruna dan perangkat-perangkatnya. Gitu, kita istilahnya masih contoh ya, ini ya kita kasih semprot disinfektan biar mencegah datangnya virus ya steril lah itu. Lalu untuk Pak Joko sendiri sama teman-teman dan tim untuk menjaga masyarakat biar tetap kondusif dengan adanya COVID-19 ini Pak, gimana Pak? Apa dengan lakukan obrak-abrik tempat keramaian atau gimana? Ya, di samping kita melaksanakan penyemprotan, malamnya kita melaksanakan habis penyemprotan kita masih disuruh mendata. Mendata warga masyarakat yang datang dari luar, istilahnya yang dulu dari zona merah. Zona merah. Jakarta, di luar wilayah yang sudah divonis zona merah. Ya, warga kita data. Nah, terus kita pantau warga kita, maksudnya warga Pasuruan yang berada di zona merah. Kita sudah dikasih tugas wilayah masing-masing ya. Seperti saya di Bujeng, saya harus mengawasi warga saya di Bujeng. Jadi Pak Joko mengawasi di daerah Bujeng, desa Bujeng sini. Bersama dengan aparatur pemerintah desa, sama Bu Bidan, yang bisa menentukan itu sehat. Kita mengawasi. Dokter apa bidan Pak? Bidan. Kalau di desa kecamatan dokter. Kalau kecamatan dokter. Jadi
dibantu oleh Bu Bidan. Nanti kita data yang datang itu ada terus kita nggak boleh keluar sih, istilahnya diisolasi sampai 14 hari. Ya, kalau yang datang dari zona merah itu isolasi sampai 14 hari baru. Gimana ya, Pak? Biar tahu kalau orang ini dari zona merah, ini bukan. Misalnya ada tamu dari zona merah, biar makanya kita tahu itu gimana? Koordinasi sama RT, setingkat sampai tingkat bawah, tingkat RT. RT bisa koordinasi sama masyarakatnya, kan paling kecil kan tingkat RT. RT koordinasi sama masyarakatnya, terus laporan ke Pak RT, nanti laporan ke Kasur, nanti bisa diimpun buat Babinsa, Babinsa Kaptipmas, langsung ke Bidan. Nah itu nanti dilaporan juga ke kecamatan. Ya. Nanti ya itu untuk tiap hari itu, apalagi sekarang kan mau bulan puasa, ada lebaran kan harus mudik. Ada kalau dari kita sudah ASN, TNI Polri nggak boleh mudik. Sudah. Boleh. Iya kemarin Pak Jokowi dia bilang kayak gitu Pak ya. Oke Pak, ini tentang Pak Joko yang melindungi masyarakat ya, biar masyarakat tetap kondusif dengan adanya COVID-19 ini Pak. Lalu bagaimana tentang akan ada Pak keputusan itu pasti pro kontra Pak. Itu gimana Bapak melihat itu? Ya makanya diadakan sosialisasi itu biar mengena ke masyarakat. Ya kita nggak langsung serta merta harus gini ya, kita harus mendalami apa maunya masyarakat. Terus sedikit-sedikit kita belokkan, kita kearahkan ke yang benar. Kearahkan ke. Kadang kan yang paling banyak ini anak-anak muda Pak. Mereka yang paling banyak ngobrol karena ngumpul di kedai-kedai kopi yang virus ini kan nggak kelihatan, itulah musuhnya nggak kelihatan seperti goib. Pak. Jadi makanya kalau kelihatan seperti kan bisa langsung dipelangi, langsung dipasmi. Ini kan nggak kelihatan. Jadi ya harus pakai sosialisasi itu. Dari sisi kesehatan ini masalah virus ini, terus ngasih masukan supaya kita belajar hidup bersih, hidup sehat. Jalan satu-satunya dari pemerintah itu ada harus tetap cuci tangan, mau makan mau bisa apa cuci tangan. Itu pakai masker. Itu yang satu-satunya untuk mencegah penyebaran virus. Iya Pak, ini kan itu soal sosial sendiri Pak ya. Ini ada isu lagi, bukan isu sih Pak, ini fakta. Videonya sudah beredar di mana-mana Pak. Ya video ini tentang terkaitan penolakan jenazah. Nah kebetulan jenazah yang wafat ini dia terkontaminasi virus COVID-19. Nah dari situ ada penolakan dari masyarakat. Jangan dimakamkan di sini, jangan dimakamkan di sini Pak. Apalagi ada video di sosmed itu tentang penolakan jenazah perawat Pak. Perawat yang merawat pasien COVID-19 dan dia terkontaminasi akhirnya meninggal. Dia ketika mau dimakamkan ditolak. Kayak gitu gimana Pak? Kan kasihan Pak. Apa Pak Joko ini sama teman-teman sama tim juga menjaga masyarakat tetap waspada, salah satunya seperti video yang itu gimana Pak? Ya itu karena ya mungkin sosialisasinya belum masuk. Maksudnya tindakan gitu loh Pak, tindakan dari ASN, dari tentara, polisi. Seperti ada masyarakat yang menolak jenazah kayak gitu loh Pak. Tindakannya apa kayak gitu Pak? Tindakan tetap persuasif. Tindakan tetap persuasif, nggak langsung hidup kayak maling itu enggak. Betul persuasif. Tetap sambil diminum Pak. Tetap diarahkan. Mungkin karena belum tahu, karena itu mungkin dikira masih bisa menularkan, masih apa, padahal itu kan sudah aman, sudah dilindungi sudah aman, sudah pasti, sudah seperti sudah itu mungkin masyarakat tuh dengar sana dengar sini masih bisa menyebarkan virus. Padahal orang kesehatan tuh sudah bilang kalau penyebarannya bukan lewat itu, penyebarannya lewat bersin. Itu makanya kita diwajibkan jaga jarak, pakai masker, karena penyebaran virus kan lewat itu, bersin lewat itu. Itu mungkin belum masuk. Itulah aja ya namanya orang kampung kan, ada yang gini masuknya masih setengah-setengah gitu. Berarti tindakan dari seperti Bapak ke masyarakat itu lewat sosialisasi Pak ya, kayak masyarakat yang menolak. Dari hati ke hati lah. Kayak kemarin Pak di Pasuruan kejadian Pak, di Pasuruan kemarin kan ada penolakan jenazah itu Pak. Nah itu kayak gimana kan, itu Pak? Apa ya itu
dari Jakarta itu kan. Dari Itu Jakarta, ya, istrinya kan dari Jakarta, istrinya di sini ya. Di Jebat wilayah lah itu. Iya. Nggak boleh sebutkan. Iya, iya. Nah, itu ya satu wilayah. Cuma karena mungkin ya warga desa, warga kampung kan, wah itu bukan orang sini, bukan sini, bukan sini. Nah, Iya. ya kita seperti aparat keamanan ya akhirnya mendekati dengan persuasif, nah, akhirnya bisa dilaksanakan. Dari sana kan? Iya. Sempat nggak Kak kemarin tuh Pak sampai bentrok gitu Pak antara warga dan tentara dan polisi Nah, biar ini tidak karena dimakamkan luapan emosi sesaat, karena ya gimana ya, kita kan ya sebagai sama-sama manusia itu yang dikubur dan bukan binatang. dimakamkan, bukan binatang. Iya. Sama ya Itu kan manusia Pak. ya sama-sama Manusiawinya di mana gitu kan Pak ya. Jadi kita mendukur dari hati. Iya, iya. Dari hati. Seandainya itu Terjadi di dia sendiri, iya, nah, gimana? Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua selamat. Amin, amin, amin. Jadi bro, buat teman-teman yang nonton video ini bro ya, jadi mungkin saya mewakili teman-teman juga yang kontra sama kalian, maksudnya kontra itu yang nggak suka nonton, nggak suka nongkrong ketika ada wabah ini. Buat kalian itu loh, ngapain gitu loh, ngapain kalian nongkrong di kedai-kedai kopi gitu loh. Untuk saat ini janganlah, sementara janganlah, untuk melindungi kita semuanya gitu loh. Buat apa gitu loh kalian nongkrong tuh buat apa? Berdiamlah di rumah gitu Pak ya. Berdiamlah di rumah biar lebih aman Pasuruan ini. Ya nanti jangan dikira ngapain Pak tentara polisi nutup jalan ya. Nutup jalan di sana, di sini ditutup lah. Itu gunanya untuk ya memutus penyebaran virus tadi ya, karena sana banyak warung-warung itu kan banyak orang, banyak rombol, ada wifi, rombol itu kan paling cepat penyebarannya paling cepat itu. Kan jadi, siapa tahu orang ini dari mana ya kan, interaksi dari siapa saja terus membawa virus, kena semua nanti kan gitu. Yang datang nggak tahu itu wilayah situ toh, nggak tahu kan ada jangan namanya warung kan yang datang dari sana. Nah, virusnya juga nggak kelihatan. Jadi bro, jadi buat teman-teman ya tolonglah melihat beliau Pak Joko ini seperti tentara, polisi dan lain-lain ya, siapa namanya nggak tahu. Jadi mereka beliau ini juga menjaga masyarakat biar tetap kondusif, apalagi adanya virus ini gitu loh. Jadi kalian itu hargai mereka. Ini ada komentar dari teman-teman Pak, kemarin kan di Pasuruan kota khususnya ya, bukan di kota aja sih, di daerah sini juga banyak jalan yang ditutup. Di situ ada polisi, ada tentara, ada siapa lagi Pak? Satpol PP, Banser, ada Banser ya, ada Banser, tokoh masyarakat, tokoh agama juga ada. Itu menutup jalan, dan mereka itu bersatu untuk menangani virus corona biar tidak tersebar Pak ya. Itu gimana pandangan Pak Joko melihat semua orang bersatu ketika kita melawan COVID-19 ini Pak? Memang untuk melawan COVID-19 ini memang nggak bisa dilakukan oleh aparat keamanan saja. Itu harus unsur-unsur masyarakat, dari tokoh agama, tokoh pemuda, Karang Taruna, dari pihak dari Banser, dari Hansip gitu. Kita sama-sama goyop untuk memerangi virus corona, perkembangan virus corona ini. Jadi kita harus sama-sama bertanggung jawab. Bukan tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawab Babin Kaptipmas sendiri, bukan tanggung jawab masyarakat sendiri. Kita semua harus guyup untuk gotong royong melawan dan menjaga wilayah kita masing-masing supaya aman dari virus. Oke. Kita coba pengen tahu bro, di sisi lain dari Pak Joko ini gimana? Ketika beliau sedang bertugas, nah tampilan yang sangar gini ya kan? Ya sangar. Beliau itu gimana sisi lain kehidupan? Yuk kita tanya Pak Joko itu di rumah punya anak berapa Pak? Anak dua. Anak dua? Ya. Anak dua. Yang satu umur berapa Pak? Yang paling besar? Yang besar sudah kuliah. Kuliah. Yang kedua umur berapa? Yang kedua sekarang SMP. SMP. Ya. Istri masih sehat Pak? Masih ada Pak ya? Alhamdulillah sehat semua. Nah gini Pak, maksudnya sisi lain itu gini, ketika Pak Joko ini bertugas Pak ya, kan banyak Pak Joko ini interaksi sama orang lain tuh kan sering Pak ya.
apalagi dengan adanya corona ini Pak, apa Pak Joko nggak takut misal ketularan gitu Pak, akhirnya terkontaminasi juga, terus Pak Joko pulang ke rumah, dan terus virus ini nyebar ke istrinya, ke anaknya, apa Pak Joko nggak takut kayak gitu Pak? Karena gitu juga namanya takut ya tetap takut, walaupun apa tetap takut, tapi kan kita sudah dikasih istilahnya, sudah kasih sama Kodim, sudah dikasih istilahnya antibodi, nah dikasih antibodi sama Kodim. Berupa apa Pak antibodi? Cairan. Diminum? Diminum tiap hari. Nah itu untuk mencegah, salah satunya untuk mencegah. Dan kalau untuk ke masyarakatnya, untuk ke wilayah untuk menangani itu, kita tetap harus safety, pakai masker, pakai sarung tangan, pokoknya jaga jarak. Terus waktu habis itu, kalau sudah sampai di rumah, ya cuci tangan, mandi, baju cuci semua. Nah pokoknya bersih lah. Nah itu salah satunya untuk mencegah keluarga, menjaga keluarga dari penularan. Oh iya Pak, Bapak asalnya dari mana Pak aslinya Pak Joko? Asli dari kelahiran dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Terus bertugas di Pasuruan sini. Bertugas kalau langkahnya banyak dulu. Penempatan di Lumajang, habis di Lumajang pindah ke Malang. Berapa tahun? Biasa kan pindah-pindah gitu. Oh ya gitu kita ya. kan tinggal sprint lah. Iya. Ya terus kita di Pasuruan masuk 2011. Nah dari 2011 saya dulu pegang di Gedung Foto, pegang situ Waya, sekarang pegang di sini di Desa Bujang. Gitu. Ya. Selama Bapak bertugas itu Pak, sering Bapak pulang atau gimana Pak? Ya tergantung apalagi Pak Joko kan ini tugasnya di Desa Bujang, biar tetap kondusif jaga Desa Bujangnya. Tergantung sikon, kita kan istilahnya kan nggak ada batas waktu. Iya. Kita kerjanya 24 jam. Istilahnya masyarakat membutuhkan kita harus datang. Gitu. Ya, kita membutuhkan, kita melayani masyarakat dalam waktu 24 jam. Nah, kalau pas landai ya kita bisa pulang tengok keluarga. Tapi pas di saat ada masyarakat membutuhkan kita harus siap. Ya, gitu. Pernah nggak pengalaman Bapak selama menjaga Desa Bujang ini ada hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misal kericuan, terus apa kayak gitulah Pak semacamnya? Pernah nggak kayak gitu Pak? Tetap pernah kan. Pasti pernah Pak. Namanya wilayah kan pasti ada gejolak, ada pertengkaran, ada pencurian juga. Nah, ada istilahnya demo-demo karena menuntut seperti limbah-limbah itu. Nah itu kita sifatnya mendampingi aparatur pemerintahan, menengahi atau mendampingi kita sama Babin Kaptipmas selalu mendampingi aparatur pemerintah desa gitu. Baik. Oke Pak, ini buat teman-teman ya, jadi beliau seperti Pak Joko ini, karena semboyan tentara itu sudah melekat di hati rakyat. Tentara itu di hati rakyat ya. Ini saya nggak ya, dari rakyat untuk rakyat. Itu semboyan dari dulu Pak ya. Karena tentara itu dikenal paling dekat dengan rakyat dari dulu Pak sampai sekarang ya. Nah, untuk teman-teman juga ya, kayak teman-teman ketika melihat Bapak Joko seperti Pak Joko gini, jadi kalian bantu mereka gitu loh. Apalagi dengan wabah ini, kalian bantu mereka dengan biar tetap kondusif ya. Kalian harus jangan keluar rumah, biar kalau nggak penting jangan keluar rumah. Hargai mereka, jeripaya mereka. Mereka juga punya keluarga di rumah, punya anak yang harus dihidupi. Bayangkan mereka yang sering bersosialisasi sama orang-orang, sering berinteraksi sama orang-orang, ketika mereka terinfeksi, apa yang kita pikirkan? Keluarganya pasti juga terinfeksi gitu loh. Kasihan bro. Jadi rebahan mungkin lebih baik buat kalian Pak Joko. Sementara waktu. Ya, untuk sementara waktu rebahan di rumah. Kalau untuk yang kerjalah. Tapi kalau ketika keluar yang nggak penting-penting jangan keluar gitu Pak ya. Pak Joko ada tambahan Pak buat teman-teman Pak yang nonton video ini Pak. Untuk rekan-rekan, untuk ya sedikit dari saya, Mas, sekarang lagi gencar-gencarnya virus ini, virus corona. Virusnya kan nggak kelihatan, jadinya hindari kerumunan.
yang jumlahnya banyak, terus jaga jarak, selalu pakai masker, ikuti himbauan pemerintah. Setiap saat cuci tangan, bila mau makan, bila mau cuci tangan, mandi yang bersih. Itu. Jadi terus untuk ke warung-warung yang kedai-kedai kopi, kedai-kedai yang istilahnya kafe gitu, jumlahnya banyak, berkerumunan, itu sementara hindari dulu, untuk sementara hindari dulu. Jadi ya nanti kalau sudah hilang virus ini, silahkan mau berkerumun lagi, rame-rame lagi, ajak teman-teman lagi ke kafe apa, ke warung-warung kopi, silahkan. Untuk sementara sekarang ikuti himbauan pemerintah. Gitu. Pak, nasibnya mereka yang pacaran gimana Pak? Kan akhirnya nggak bisa ketemu Pak. Nah, ada video call kan, ada pacaran sama video iya kan call. beda Pak. Beda kalau video call sama ketemu langsung kan beda Pak. Nah, itu malah nggak timbul nggak ada. Oke Pak Joko, gitu aja Pak. Mungkin ada tambah lagi Pak yang bisa ditambahkan Pak? Ya, tidak. Sekarang karena masih ada tugas lagi untuk menjemput santri yang dari Pancet. Sekarang Pak Joko ini yang datang ini kita istilahnya sterilisasi, dimasukkan di PJNO. PJNO mana Pak? Di sini manggil. Nah, nanti kita sama tim dari kesehatan nanti kita arahkan ke saya, itu nanti terus dikasih surat jalan sama bidan, nanti biar diarahkan sama semuanya. Langkah-langkah selanjutnya masuk ke rumahnya masing-masing, itu biar tahu. Itu dikawal nggak Pak? Mereka yang pulang ke rumah masing-masing? Enggak. Dikawal sama aparat keamanan nanti itu kalau kesininya enggak, cuma istilahnya nanti diperiksa semua, itu betul-betul sehat. Nanti kalau sudah masuk ke wilayah masing-masing, berarti masuk di wilayah A, wilayah B kan ada babinya sendiri, ada babinya. Ya, itu yang mantau itu nanti. Kita kan tetap laporan ke sana. Jadinya ada yang masuk ke wilayah A, wilayah B, itu yang mantau, itu ada tugasnya sendiri. Oke. Sementara kita cuma menjemput santri yang datang untuk sterilisasi masalah kesehatan di PJNO. Oke bro ya. Jadi sudah Pak, nggak ada tambahan lagi Pak. Sudah. Oke, kita tutup aja video ini bro. Buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke bro, thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kak, Pak.